Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan kehidupan wanita cantik pasca dinikahi oleh seorang profesor yang telah lama menduda. Hingga akhirnya sesuatu terjadi. Tokoh utama dalam film ini adalah Jin Hee yang diperankan oleh Yoo Jun Lee. Sebelum lanjut, film ini 90% isinya adegan pemersatu bangsa. Jadi ada beberapa bagian yang kepotong atau di skip. Jin Hee adalah wanita yang baru saja menikah dengan seorang profesor yang telah lama menduda. Mereka saling bahagia. Namun sang profesor meminta pada Jin Hee untuk pindah ke rumahnya dan menetap di sana. Jin Hee yang mendengar permintaan suaminya tampak keberatan, karena di rumah profesor ada 2 anak laki-lakinya. Jadi dia merasa tidak enak karena baru saja menikahi ayahnya. Sang profesor terus meyakinkan pada Jin Hee kalau semua akan baik-baik saja jika dia mau pindah bersamanya. Dia juga sekalian akan memperkenalkan anaknya saat di rumah nanti. Jin Hee akhirnya setuju dan mau pindah ke rumah suaminya yang baru. Di rumah, sang profesor meminta izin pada anaknya yang bernama Sang Yeon, karena mereka akan kedatangan ibu tiri baru besok. Sang Yeon adalah seorang artis. Tidak jarang banyak wanita yang ingin mendekatinya bahkan untuk menjadi pacarnya. Di sini, Sang Yeon tampak tidak keberatan kalau ada ibu tirinya yang baru. Dia akan menerima siapapun itu jika ayahnya ikut senang. Apalagi ayahnya juga sudah lama menduda. Jadi dia tidak ingin menyulitkan ayahnya. Sang profesor pun berterima kasih pada Sang Yeon karena sudah mengerti keadaan dan bersikap dewasa. Sementara ini adalah Sang Seol. Dia adalah anak pertama dari sang profesor. Berbeda dengan Sang Yeon, Sang Seol suka berganti-ganti wanita. Apalagi dia sangat menyukai wanita yang sudah menikah. Dia sedang bertransaksi pada seseorang untuk dicarikan dan mencarikan wanita yang bisa dia garap selanjutnya. Meskipun bayarannya mahal, Sang Seol tidak masalah akan hal itu. Dia tinggal minta sama ayahnya yang super tajir. Setelah itu, ia lalu mendapat telepon dari Sang Yeon dan mengajaknya untuk ketemuan karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Mereka akhirnya bertemu. Sang Yeon mengatakan kalau ayah mereka telah menikah dengan seorang gadis dan sudah resmi menjadi ibu tiri mereka. Sang Yeon tahu kalau kakaknya itu tidak bisa melihat wanita cantik. Jadi dia meminta pada Sang Seol untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar nantinya. Dengan gampangnya, Sang Seol mengatakan kalau dia tidak akan macam-macam. Dia terus meyakinkan Sang Yeon untuk tenang. Setelah Sang Yeon pergi, tampaknya Sang Seol tidak peduli dengan apa perkataan Sang Yeon tadi. Malahan, dia gak sabaran ingin melihat ibu tirinya yang baru itu. Sementara Jin Hee baru saja tiba di rumah suaminya. Dia cukup terkejut melihat rumahnya yang lumayan besar. Sang profesor juga akan memperkenalkan Sang Yeon pada Jin Hee. Tak lama setelah itu, Sang Yeon datang dan memberikan salam pada mereka berdua. Jin Hee terkejut kalau anaknya profesor adalah seorang artis yang digemari banyak wanita. Dan ternyata Jin Hee juga ngefans padanya. Sang Yeon senang kalau ibu tirinya itu wanita yang dicintai oleh ayahnya. Jin Hee yang kegirangan bertanya-tanya pada Sang Yeon bagaimana kehidupan menjadi seorang artis yang digemari banyak wanita. Dengan sopan dia menjawab pertanyaan Jin Hee padanya. Perkenalan dengan Sang Yeon pun selesai dan akhirnya Sang Yeon pamit karena ada urusan lain. Hari berikutnya sang profesor tampak bersiap untuk berangkat kerja. Dia sangat bahagia memiliki istri cantik dan masih muda. Tak lama setelah itu, Sang Yeon datang ke rumah dan bertemu dengan Jin Hee yang memberikan salam padanya. Jin Hee dan Sang Yeon kembali ngobrol membicarakan kalau dia sangat ngefans padanya. Bahkan, dulu dia sempat ingin meminta tanda tangannya tapi tidak kesampaian. Dia terus bertanya bagaimana rasanya menjadi pria yang dikejar-kejar sama banyak wanita di luar sana. Sang Yeon tersenyum dan mengatakan kalau dia merasa biasa-biasa saja. Dan dia juga sudah punya pacar, jadi tidak tergoda dengan wanita lain. Saking senangnya, Jin Hee meminta izin pada Sang Yeon untuk bisa memeluknya. Kapan lagi dia bisa meluk artis? Saat dipeluk, Sang Yeon merasakan gunung kembar Jin Hee yang super gede itu, empuk dan kenyal. Karena keterusan, Jin Hee malah merayu Sang Yeon untuk mau diajak main kuda-kudaan dengannya. Mumpung tidak ada ayahnya di rumah. Sang Yeon tidak kuat menahan godaan dari Jin Hee dan akhirnya mengikuti permainannya dan permantapan pun akhirnya terjadi. Tapi ternyata mereka tidak sendirian. Sang Seol diam-diam merekam aksi cocok tanam mereka dengan HP-nya. Dengan muka liciknya, tampaknya dia berniat memanfaatkan rekaman video itu untuk dijadikan senjata. Padahal sebelumnya,
Sangyeon yang menasihatinya kalau jangan macam-macam. Tapi malah dia yang mulai duluan. Esoknya, Sang Seol datang ke rumah sambil senyum-senyum seperti ada sesuatu yang akan ia rencanakan. Jinhee memberikan salam padanya dengan perasaan yang canggung, karena sebelumnya dia belum berkenalan dengan Sang Seol. Sang Seol dengan senyuman liciknya menanyakan apa yang sedang dikerjakan Jinhee. Jinhee pun mengatakan kalau dia sedang bersih-bersih rumah dan mempersiapkan makan malam untuk suaminya. Lalu Jinhee pun meninggalkan Sang Seol sendirian dan melanjutkan pekerjaan rumah. Sang Seol kembali menunjukkan senyuman liciknya. Tampaknya dia akan melakukan sesuatu pada Jinhee. Sementara ini adalah pacar Sangyeon yang bernama Taeyol. Tampaknya mereka berdua sedang ada masalah. Taeyol meminta maaf pada Sangyeon karena suatu kejadian. Tapi Sangyeon tampak cuek dan seperti capek dengan hubungan mereka. Sangyeon meminta Taeyol untuk pergi dan break sementara. Dia juga akan memberikan uang untuk keperluan hidupnya selama mereka break. Taeyol yang mendengar itu tampak tidak ingin break. Dia memohon pada Sangyeon untuk tidak melakukan itu padanya. Dia tidak punya siapa-siapa di kota itu. Yang dia punya hanyalah Sangyeon. Jadi dia memohon padanya dan meminta maaf. Namun Sangyeon tetap teguh pada pendiriannya dan meninggalkan Taeyol sendirian. Di sini, Sang Seol mengetahui kalau Sangyeon marahan sama pacarnya. Karena Taeyol mengadu padanya jika Sangyeon ingin putus. Sangyeon malah makin tidak suka dengan Taeyol karena ngadu-gadu sama saudaranya. Dia mengatakan pada Sang Seol untuk tidak mencampuri urusannya. Tapi Sang Seol yang sok bijak menceramahinya untuk tidak menyakiti hati perempuan yang mencintainya. Sangyeon yang tidak ingin berdebat lebih jauh, akhirnya dia pergi meninggalkan Sang Seol. Sang Seol merasa kalau Sangyeon sudah mulai berubah semenjak Wiwi dengan Jinhee. Dia jadi berani pada saudaranya sendiri. Sementara Jinhee di rumah sedang bersih-bersih di dapur dengan pakaian yang membuat bulu kuduk berdiri. Diam-diam, Sang Seol mengamatinya sambil senyum-senyum. Lalu dia mendatangi Jinhee dan menunjukkan sesuatu di HP-nya. Dia memperlihatkan video Wikwik Jinhee dengan Sangyeon. Jinhee lalu terkejut bagaimana dia bisa mendapatkan video itu. Jinhee lalu mengatakan pada Sang Seol untuk apa dia menunjukkan video ini kepadanya. Sang Seol akan merahasiakan video itu dari siapapun termasuk ayahnya jika Jinhee mau diajak bobo bareng dengannya. Karena ancaman itu, Sang Seol lalu mengacak-acak tubuh Jinhee dari atas sampai ke bawah. Jinhee yang tidak bisa berkutik mau tidak mau menerima ajakan Sang Seol demi merahasiakan video itu dari suaminya. Setelah selesai, sang profesor pun pulang sambil bersantai membaca buku di dapur. Di sana juga ada Jinhee dan Sang Seol. Sang Seol yang usil lalu mendekati Jinhee dan kembali mengobok-oboknya. Padahal di sebelahnya ada ayahnya yang sedang baca buku. Esoknya, Jinhee meminta Sang Seol untuk menghapus rekaman itu karena dia sudah mengikuti ajakannya. Sang Seol sudah berjanji dan sudah menghapusnya. Tapi saking liciknya, dia telah membuat cadangan dan memindahkan rekaman itu ke dalam flash disk. Tidak berhenti sampai situ, Sang Seol lalu menghubungi Taeyol untuk ketemuan. Dia tahu kalau Taeyol sedang kesulitan ekonomi, jadi dia bersedia membantunya. Mendengar itu, Taeyol berterima kasih kepadanya. Tapi itu tidak gratis. Sang Seol akan memberikan uang yang banyak kepadanya jika dia mau diajak bobok bareng. Taeyol pun terkejut. Dia takut kalau nantinya aksi mereka ketahuan sama Sangyeon. Lalu Sang Seol memberitahukan sesuatu pada Taeyol. Dia menunjukkan video Wiwik Sangyeon pada Taeyol. Taeyol pun sedih melihatnya. Dia pun akhirnya menerima tawaran Sang Seol untuk diajak bobok bareng karena kesal. Lalu Taeyol lantas menyindir Sangyeon kalau dia sudah berhubungan dengan ibu tirinya sendiri dan pergi meninggalkannya. Sementara Sang Seol yang masih menyimpan video Wikwik Jinhee berniat untuk menjadikan itu sebagai alat untuk memeras Jinhee di kemudian hari. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Married Woman Fan Club. Jika kalian suka dengar video ini jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa. 인생 망가지고